Hari ini pemimpin Ormas FPI Rizik Sihab mendatangi Polda Metro Jaya. Kedatangan Rizik untuk memenuhi pemeriksaan sebagai tersangka dalam kasus kerumunan di Petamburan, Jakarta. Untuk pertama kalinya Rizik diperiksa sebagai tersangka atas kasus kerumunan di Petamburan. Nanti soal itu belum tahu ya. Apakah ditantang nggak? Ya belum tahu nanti kita ini. Karena baru awal proses ini ya. Berarti belum ditanya macam-macam, Bang? Baru identitas dan baru ini aja ya. Iya, identitas, domisili, segala macam ya. Nanti akhirnya ditahan gimana, Bang? Gimana? Kalau nanti akhirnya ditahan, Bang? Oh ya, kita lihatlah nanti ya seperti apa. Saya belum jawab. Nanti aja. Nanti kita lihat nanti. Silakan nanti teman-teman. Jadi sementara itu kasus yang 6 jangan dilupakan. Oke, Bang. Ya. Penyidik Polda Metro Jaya langsung menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap Rizik Sihab. Surat ini dikeluarkan karena Rizik mangkir 2 kali dalam pemanggilan sebagai saksi. Terkait dengan surat ketiga bukan lagi pemanggilan tetapi penangkapan terhadap Rizik Sihab. Sampaikan kami sudah perjelas bahwa yang bersangkutan akan kita lakukan penangkapan. Tapi kalau mau hadir silakan hadir sini. Kita akan proses sesuai hukum, kita akan lakukan pemeriksaan sebagai tersangka yang bersangkutan. Dan akan kita keluarkan surat perintah penangkapan. Karena ada penerapan pasal 160 itu, Bang ya? Ya, itu semuanya. Oke? Soal pemeriksaan Rizik Sihab kita akan membahasnya dengan ahli hukum pidana Universitas Indonesia, Kudri Sitompul. Selamat sore, Pak Kudri. Selamat sore. Pak Kudri, apa yang Anda amati dari kedatangan Rizik Sihab ke Polda Metro Jaya hari ini setelah 2 kali mangkir, kemudian hari ini datang dan langsung diterbitkan surat penangkapan oleh pihak kepolisian? Ya, kita bersyukur bahwa Habib Rizik Sihab ini datang, tidak perlu ada penangkapan secara fisik, walaupun kalau kita dengar tadi dari Pak Yusri itu ada surat penangkapan, tapi faktanya Rizik Sihab itu hadir ya, jadi bukan karena ada upaya paksa ya. Kalau didengar dari perkataan Pak Yusri tadi ditangkap, artinya ditangkap itu adalah selama 1 kali 24 jam ya kan. Kalau lebih dari 1 24 jam itu harus dikeluarkan. Nah, tapi kalau dikeluarkan surat penahanan itu bisa ya, itu sesuai dengan ketentuan tenggang waktu ya penahanan itu. Jadi kita tidak tahu, tapi yang kita bisa dengar dari keterangan Pak Yusri tadi itu adalah Riziknya datang dan dikeluarkan surat penangkapan. Jadi bukan surat penangkapannya dulu dikeluarkan baru diupaya paksa. Nah, jadi saya harap juga dalam pemeriksaan Rizik Sihab ini sebagai tersangka, kita harapkan bahwa pemeriksaannya itu dalam keadaan yang tidak tegak. Ya, kita lihat juga tadi di layar bahwa Habib Rizik Sihab itu didampingi oleh Munarman. Munarman ini kita tahu dia adalah lawyer senior, ya, mantan direktur LBH, ya, jadi dari pengalaman dan pengetahuan hukumnya kita tidak usah ragukan lagi. Nah, jadi kita harapkan dengan didampingi oleh penasihat hukumnya, ya, pemeriksaan itu bisa dalam keadaan yang tidak tegang, ya, dilaksanakan sesuai dengan aturannya yang ada. Saya kira sementara ini komentar saya. Baik, Pak Kudri, ini sekaligus meluruskan persepsi masyarakat bahwa artinya meskipun surat penangkapan itu dikeluarkan, artinya tidak lantas pasca diperiksa kali ini Rizik Sihab akan langsung ditahan di Polda Metro Jaya, begitu ya? Nah, ini mohon publik bisa membedakan antara penangkapan dan penahanan. Penangkapan itu artinya orang itu berada di dalam suatu tempat pemeriksa penyidik, ya, dalam
waktu 1 kali 24 jam. Itu penangkapan. Oke. Kalau diperiksa atau dia tidak boleh keluar dari tempat tertentu dari kepolisian itu namanya penahanan. Baik. Nah, jadi kalau kita nanti kita tunggu saja apakah nanti pemeriksaan Habib Rizik itu selesainya jam berapa dan Habib Rizik itu bisa keluar, artinya dia tidak ditahan. Ya, kalau misalnya lebih dari 1 kali 24 jam, kalau tidak bisa keluar berartinya Habib Rizik itu ditahan. Oke, kita bergerak ke pasal yang disangkakan kepada Rizik Syihab. Ada pasal 160 dan juga pasal 216 KUHP. Ini pasal penghasutan. Menurut Anda tepatkah pasal ini disangkakan kepada Rizik Syihab? Ya, bunyinya itu menghasut ya, tapi faktanya belum tentu dalam arti memprovokasi ya, belum tentu artinya. Tapi bisa juga kalau meminta ke satu pihak, ya kan, untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, di mata hukum itu dianggap menghasut. Sejauh kenapa dikatakan meminta itu menghasut? Karena meminta seseorang ya, untuk melakukan atau tidak melakukan, untuk melakukan melawan hukum ya, peraturan yang berlaku. Karena itu terminologinya itu menghasut. Padahal bisa saja kalau dalam bahasa sehari-hari ya misalnya berpendapat, menasihati, meminta. Kalau hal-hal yang bukan melawan hukum, tentu itu tidak bisa menggunakan terminologi menghasut. Tetapi karena permintaan, himbauan itu melawan hukum, maka terminologinya menghasut. Walaupun di masyarakat sehari-hari kata menghasut itu negatif, ya. Karena itu kalau anjuran, permintaan, himbauan yang melawan hukum di mata hukum itu negatif, karena itu menghasut ya. Jadi memang ini faktanya, perbuatannya sama, mungkin sebutannya di hukum itu berbeda. Jadi mohon dimengerti kenapa disebut dengan menggunakan kata menghasut, karena menghimbauan atau permintaan itu untuk melawan hukum. Demikian. Baik, artinya ada unsur-unsurkah yang kemudian sudah terpenuhi ketika para penyidik menetapkan hal ini, ataukah menurut Anda ini akan menjadi tantangan sendiri bagi penyidik untuk melakukan pembuktian ketika menyangkakan pasal ini? Oh ya, tentu ini merupakan tantangan ya. Sebelum penyidik dalam keadaan normal, ya sebelum menetapkan seseorang menjadi tersangka, tentunya kan harus ada alat bukti yang cukup atau 2 alat bukti yang cukup dan pernah mendengar saksi yang akan menjadi tersangka. Ya, tapi ini keadaan yang tidak normal di mana 2 kali Habib Rizik Syihab itu dipanggil tidak hadir. Karena itu penyidik beranggapan alat bukti yang dimiliki oleh penyidik tanpa mendengar keterangan Habib Rizik Syihab sebagai saksi sudah dianggap itu telah memenuhi. Ya ini suatu tantangan tersendiri buat penyidik, ya kan. Nah, mengenai unsur telah memenuhi unsur atau tidak memenuhi unsur, ini kita tahu ya. Ini adalah pemeriksaan pra-adjudikasi. Artinya pemeriksaan sebelum di muka sidang. Nah, kalau pemeriksaan di muka sidang yang kita sebut adjudikasi, baru di situ akan dinilai oleh hakim pendapat-pendapat penyidik dan penuntut umum nanti ya, karena dilimpahkannya itu bukan penyidik yang melimpahkan ke pengadilan, ada penuntut umum. Apakah pendapat-pendapat penuntut umum sebagaimana nanti di dalam surat dakwaan itu ya telah memenuhi pasal unsur-unsur pasal 160 atau 216. Kita nggak tahu nanti dakwaannya itu akan tunggal atau misalnya berlapis atau misalnya subsidiar ya, kita dan lihat aja nanti
Tapi di dalam tingkat penyidikan, dalam pemeriksaan pra adjudikasi, penyidik itu berpendapat tentu sudah memenuhi unsur. Kalau tidak memenuhi unsur, tentu penyidik tidak akan menetapkan sebagai tersangka, karena nanti resikonya akan bisa dibawa ke pra peradilan. Tapi menurut pendapat saya, polisi itu tentu ya telah berhati-hati sekali, apalagi figur yang dipanggil ini adalah figur yang menjadi perhatian publik, ya, dan peristiwanya itu juga telah menjadi perhatian publik dan sensitif. Ya. Saya kira penyidik itu sebelum bertindak tentu sudah mempersiapkan apa-apa atau bukti-bukti yang bisa setidak-tidaknya untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka. Kalau tidak, ini saya katakan lagi, tentu ini akan berbahaya. Jadi menurut pendapat saya, untuk sementara kita katakan penyidik itu ya berasumsi ya tindakan-tindakan Rizik Syihab ini dengan bukti-bukti yang ada. Kita nggak tahu bukti alat bukti ya, alat bukti yang ada dari polisi itu apa. Oke, Pak Kudri, ini juga kemudian jadi pertanyaan banyak pihak ketika ada pasal berlapis yang saat ini disangkakan kepada Rizik Syihab, ada 160, ada juga 216, tapi kita juga tahu sudah pernah ada pasal yang juga disangkakan kepada Rizik Syihab dan saat itu mendapatkan SP3, artinya kemudian sudah dibatalkan. Apakah kemudian ini juga bisa dibuka kembali jika memang ada bukti baru? Oh, saya kira begini, peristiwa yang dijadikan persangkaan sekarang dengan peristiwa yang dipersangkakan pada yang lalu ini berbeda. Ya, kita tahu kalau kita sebut ini adalah kaitannya dengan kerumunan di Petamburan. Baik. Ya kan? Seandainya kita bicara, seandainya waktu itu Rizik Syihab datang pada awal, tentu Rizik Syihab ini akan sulit dikenakan pasal 160 atau 216 ya. Baik. Tetapi karena Habib Rizik ini waktu itu mangkir, itu mungkin akhirnya penyidik itu berani menggunakan pasal 160 dan 216 KUHP. Oke, singkat saja Pak Kudri, kalau soal apa yang dulu pernah di SP3-kan oleh pihak kepolisian, bisakah itu dibuka kembali? Singkat saja. Oh bisa, sejauh ada bukti baru. Ya kan? Jadi bukti baru itu adalah bukti-bukti yang tidak pernah digunakan pada pemeriksaan yang lalu. Kalau misalnya ada, ya bisa saja dimungkinkan perkara yang di SP3 yang lalu itu dibuka kembali. Tetapi bisa kemungkinan juga diajukan para peradilan, diuji lagi nanti. Baik, siap. Kemungkinannya. Terima kasih Kudri Sitompul, pengamat hukum Universitas Indonesia, telah bergabung bersama kami di Kompas Petang.